Jadi kali ini saya akan berbicara tentang AGC ya. Iya. Auto Generated Content. Lanjut ke slide 2. Pengenalan AGC. Apa itu AGC? Jadi kan di dunia konten website itu kan ada 3 ya. Yang seperti Pak William tadi manual. Lalu autoblog. Lalu yang saya tekunin adalah AGC. Jika manual berarti Anda menulis manual. Entah itu sendiri atau kopas secara manual atau tulis ulang dari website lain. Mas Rifan pakai ini nggak? Pakai headset atau enggak? Pakai headset toh. Bisa nggak pakai headset nggak? Soalnya kalau pakai headset ini itunya apa? Jadi double, kadang ada sound atau itu suara itu ya. Ada. Berarti mic-nya apa? Halo? Ya, yang ini lebih jelas. Oke. Malah lebih jelas tanpa headset. Ya, tadi itu ada back sound-nya itu loh. Ada ya suara apa krek gitu. Ada noise kecil-kecil. Nah, coba aja berarti. Ya. Ada echo tadi. Saya ulangi lagi ya. Iya. AGC salah satu dari metode untuk membuat. Nah, ini kurang jelas sih Om. Kenapa ya? Bisa lebih dekat ke laptopnya nggak? Oke. Jadi ini kan tulisannya kelihatan ya. Yang di layar ini kelihatan nggak? Yang di layar kelihatan. Oh ya. Jadi hampir sama dengan yang saya sampaikan ya, hampir sama dengan di layar itu. Bahwa AGC itu kan adalah salah dari 3 untuk membuat. Mas Rifan, sepertinya Mas Rifan harus matikan apa ya? Coba pakai speaker deh, nggak apa-apa. Coba pakai speaker, tapi gimana ya? Soalnya masih. Ini tak sama udah. Oh. Lebih bagus nggak sekarang? Lebih bagus. Oke, coba ya. Jadi AGC itu adalah salah satu dari 3 konten ya. Selain manual dan auto. Lebih jelas sekarang. Cuma ini speakernya bisa di mute nggak? Speaker yang di laptopnya, bukan di hang-on-nya. Bisa diapain? Speakernya on gitu. Bentar, bisa diapain ya? Iya, soalnya ada suara gema-gema gitu. Ada suara gema. Coba lagi. Gema seperti apa? Ya, coba lagi, Mas. Ya, sekarang masih ada gema. Oh, enggak, udah pas. Ini enak banget suaranya. Oh ya. Jadi AGC itu adalah salah satu dari 3. Masih ada ya? Masih ada. Oh. Kenapa ya? Bentar. Mungkin dikecilin aja. Iya. Jadi AGC adalah salah satu metode untuk membuat konten website ya, selain manual dan autoblog. Masih ada lagi ya? Enggak terlalu sih, tapi lebih oke lah. Oke ya. Jika manual kan berarti Anda menulis manual atau kopas atau tulis ulang artikel website lain. Entah sebagian atau seluruhnya atau ditambah dari sumber lainnya. Oh. Itu. Macet ekonya. Oh enggak apa-apa sih. Ini bentar.
Nggak apa sih, udah enggak kok, udah bagus. Jadi kan tadi yang pertama tentang AGC ya. Jadi AGC tadi itu adalah salah satu dari 3 ya. Nah, bedanya dengan autoblok apa? Autoblok sendiri itu antara manual dan AGC. Kalau autoblok berarti artikel itu disimpan di blok seperti manual. Tapi bot cara kerjanya sama-sama pakai. Ya mirip manual kan apa? Disimpan ke posting tadi. Nah, bedanya autoblok itu kan menyimpan artikel. Artikelnya terbatas sesuai yang tersimpan. Kalau AGC sama sekali tanpa menyimpan artikel. Halo? 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 Halo Om, ya oke, Oh ya. masuk kok, masuk. Oke. Kalau AGC kan tanpa artikel sama sekali itu ya. Iya, jelas kok Om, nggak apa-apa. Oke ya, sama sekali. Dan semua artikel itu langsung ditampilkan begitu URL itu diminta. Sehingga bisa membuat website tanpa batas artikel sesuai dengan web induk. Kalau misalnya kita ambil dari search engine berarti tanpa batas. Bisa dilanjut ke slide 2 ya? Iya, lanjut aja Om. Oke. Nah, ini ada tabelnya. Beda antara manual, autoblok, dan AGC. Manual pakai robot tidak ya, autoblok ya, AGC ya. Simpan posting manual ya, autoblok ya, AGC tidak. Cari apa saja tidak ketemu. Kecuali ya yang memang sudah ditulis di situ. Autoblok juga seperti itu, tidak ketemu. Kecuali yang memang ditulis di situ. Sedangkan AGC ini mirip search engine ya, mirip Google. Jadi nyari apa aja di sana ketemu, seperti itu. Nah, untuk space hosting ya, karena dia nyimpen manual terbatas. Karena boros space jadi terbatas artikelnya. Autoblok juga terbatas, sedangkan AGC tanpa batas. Karena apa? Karena misalnya 500 mega pun cukup untuk membuat web yang berisi jutaan artikel seperti itu. Lanjut ya. Halo? Lanjut aja Om, nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi ini kan kalau masih bingung dengan 3 website tadi ya, saya udah ada 3 web contohnya ini ya. Yang pertama itu bosusa.com ini contoh manual. Kalau wo.bosusa.com adalah contoh autoblog. Dan viral demo war machine ini adalah contoh AGC. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya masih bingung. Nah, ini udah ada di sini ya. Nah, ini. Ini masih screen share. Iya, screen share kelihatan kok. Oh ya. Oh, ini contohnya ini kan manual. Jadi misalnya kita nyari di sini ya. Kambing ya. Kambing. Ini kan saya nggak pernah nulis kambing. Nah, kalau di manual tidak ada. Nah, hasilnya kosong. Ini kita contoh juga di autoblog ini. Saya memakai WP Robot ini ya. Ini tidak ada tidak ada artikel tentang kambing di sini. Nah, saya nyari misalnya di sini ya. Kambing. Nah, di sini kan nggak ketemu. Nah, ini contohnya yang AGC. Ini saya sama sekali tanpa membuat artikel ya. Jadi, nyari apa aja 98% ada. Nah, ini contohnya. Langsung cek aja ya. Kambing ya. Nah, ada. Mau nyari apa? Itu.
Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau auto block dan manual itu nyari ya terbatas yang kita tulis. Kalau AGC itu tanpa nulis apa-apa, mau nyari informasi apa aja ada seperti itu. Nah, itu aja intinya. Kita lanjut ke slide-nya ya. Nah, sekarang AGC kan biasanya di ini ya, di banyak yang tidak suka karena dianggap mengkopas website orang lain. Agar kita tidak ikut-ikutan mengecam tapi tidak mengerti permasalahan 100%, maka mungkin perlu dijelaskan juga. Jadi AGC juga ada black hat dan white hat ya. Memang AGC itu bisa diartikan sebagai kopas website orang lain ya. Secara garis besar seperti itu. Melanggar dong? Tidak semua AGC itu black hat. Ada juga yang white hat. Apakah ada website yang membolehkan dikopas? Ada. Bahkan banyak. Nah, contohnya Google sendiri bahkan membolehkan banyak produk-produknya dikopas. Misalnya YouTube, Google Book, dan lain-lain. Bahkan, dia juga menyediakan sarana dan panduannya. Bukan cuma sarana, tapi dikasih tahu juga caranya. Nah, namanya sarana itu disebut API ya. Application Programming Interface. Seperti itu. Jadi ada website-website yang memang dia tidak bersedia untuk dikopas dan banyak website yang boleh dikopas seperti itu. Termasuk Wikipedia juga dan lain sebagainya. Nah, API itu apa? Nah kan itu. Tadi kan saya bicara API. Nah, di dalam website kan kita kan kalau kita lihat website kan mesti ada stylenya, ada gaya di sana ya, ada desain, ada header, ada tampilan gambar dan lain-lain. Nah, kalau API sendiri itu website tapi tanpa style, jadi cuma ekstraknya aja. Jadi kalau Mastin itu kan ekstraknya kulit manggis. Nah ini website juga ada ekstraknya. Nah, ini API ini ekstraknya seperti itu. Nah, kenapa pakai API? Kenapa diekstrak seperti itu? Nah, agar lebih ringan buat pengirim dan penerima data seperti itu. Nah, lalu isi API itu biasanya apa aja? Nah, kan tadi ekstrak ya. Misalnya kalau YouTube ya, berisi kode, ID video, judul video, deskripsi, nama pengupload, nama channel, jumlah like, jumlah dislike, durasi, tanggal upload, dan lain sebagainya. Nah, API itu tidak enak dibaca ya oleh kita, karena memang tidak style tadi, namun akan enak dibaca oleh mesin. Nah, karena lebih ringan dan lebih cepat tadi. Nah, selain API itu ada non-grabbing ya. Ini cenderung biasanya kalau non-grabbing ini termasuk black hat ya. Nah, ini. Black hat itu kita ngambilnya dari mirip API juga, tapi lewat view source code itu kan ada. Kalau kita lihat web kan ada view source code. Nah, yang dibaca oleh AGC itu ya dari view page source itu. Nah, disitulah. Nanti di grabbing, diambil ekstraknya sendiri. Kalau tadi API kan udah diekstrak. Kalau non API ini kita mengekstrak sendiri seperti itu. Nah, kan tadi ada yang API dan ada non API. Nah, apakah yang API itu selalu white dan non API itu selalu black hat? Nah, tidak seperti itu ya. Tapi memang 90% ya yang API itu legal, tapi yang non API itu memang kadang memang black hat seperti itu. Tapi kan ada juga nih, misalnya ada API Amazon misalnya. Nah, nanti dipakai untuk selain Amazon. Nah, ini termasuk yang black hat atau abuse. Nah, seperti itu. Ada juga yang tanpa API tapi legal, misalnya Wikipedia. Jadi kita bisa kopas Wikipedia itu legal seperti itu. Jadi intinya adalah masalah perizinan saja. Nah, kalau saya di web yang Viral News itu kan saya sertakan sumbernya. Nanti bisa juga saya tambah di kata pengantar dan penutup seperti itu. Jadi ya tetap
sumbernya disertakan seperti itu. Nah ini loh, kenapa kok banyak yang tidak suka AGC itu, mungkin perlu sejarahnya ini ya, dari tahun 2007 atau 2009 saya lupa tepatnya ya. Jadi waktu itu tuh Jevuska ya namanya ya, membuat website yang isinya itu kalau dia menguasai banyak kata kunci di Google ya, karena dia main, karena AGC itu kan main biasanya di long tail ya, dia menguasai banyak hasil pencarian di Google. Nah, ketika Anda klik linknya dari Google itu masuk ke daftar link. Nah, daftar link dibuka, masuk daftar link lagi. Daftar link dibuka, masuk daftar link lagi. Daftar link dibuka, masuk daftar link lagi. Jadi muter-muter. Nah, inilah yang membuat orang membenci AGC setengah mati. Nah, ini saya ada contohnya ya. Mungkin contoh yang zaman dulu ya. Nah, ini contohnya ini. Ini zaman Jevuska seperti ini. Tergiling nih alatnya kan. Nanti diklik, ya, misalnya diklik akan ada isinya lagi, diklik ada isinya lagi. Nah, seperti itu. Ini zaman dulu nih. Nah, ini yang membuat orang antipati ya terhadap AGC itu. Nah tapi meskipun begitu kan si Jevuska ini bisa disebut sebagai perintis atau legenda AGC di Indonesia, karena dia juga mengajarkan teknik-teknik AGC melalui websitenya. Nah, saya juga banyak belajar dari ini awalnya ya. Jevuska dulu itu memanfaatkan Bing ya untuk membuat AGC-nya, hingga AGC Bing ini mati ya, karena AGC AP Bing ini berubah dari gratis menjadi berbayar. Nah, setelah dari Jevuska ini terus muncul Ninja Plugin ya. Itu Ninja Plugin ini penerus dari AGC Jevuska, namun lebih bagus waktu ini ya. Jadi dia bentuknya berupa AGC image, jadi tetap teksnya itu tetap random, tapi ditambahin gambar. Jadi lebih selangkah lebih maju seperti itu. Nah, di tahun 2013 saya juga membuat juga ya AGC image ini. Jadi dari Jevuska tadi, dari Rustin Side, guru saya waktu itu ya. Ya, saya juga membuat ini AGC image ini hingga awal 2014 Bing RSS dimatikan ya. Saya terpaksa hanya mempertahankan untuk temnya yang saja yang work, tapi saya tidak bisa mengajarkan AGC ini karena lebih ribet seperti itu. Untuk orang bikin dari nol lebih ribet. Kalau dulu selama masih pakai RSS lebih mudah. Lah, belajar dari pengalaman 2013 tadi itu 2014 lah ya. Waktu 2015 saya juga lonceng AGC PDF ya, meskipun tidak selaris AGC image tadi ya. Hanya terjual paling 75 aja ini. Tapi saya masih mempertahankan untuk open source untuk AGC PDF ini. Lalu Viral News lahir 2016 kemarin Mei ya. Kalau Viral News ini lebih bagus ya, karena Viral News ini full content ya. AGC News full content pertama ya. Ini bentuknya tadi saya ralat bentuknya ini tema ya, bukan plugin ya. Seperti itu. Sebenarnya selain AGC News ini sudah banyak ya di luar sana. Ada yang AGC Movie, e-book dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke keuntungan web AGC ya. Jadi membuat web AGC ini termasuk cepat ya. Jadi paling cepat karena biasanya kalau bentuknya tema ya seperti yang saya buat itu paling settingnya cuma 1 sampai 6 menit ya. Jadi terus tidak perlu memikirkan konten. Jadi kita tetap bisa membuat konten ya, terus tanpa mikir konten karena udah robot tadi.
kebanyakan tidak khawatir hosting kehabisan seperti itu. Nah, terus sekali kita indexing ya, maka indeks akan nambah sendiri, biasanya seperti itu. Selain itu, kalau untuk manual itu akan sulit untuk pemula ya. Untuk memulai itu ngetik nanti, di tengah-tengah nggak bisa konsisten. Nah, dengan AGC ini solusi ya buat pemula untuk bisa bermain online. Selain itu juga bisa menambah banyak lowongan kerja ya. Kalau misalnya daripada nganggur, punya waktu sebentar. Misalnya orang kantoran ada waktu sebentar bisa bikin AGC. Karena kan waktunya singkat tadi. Sebenarnya AGC ini juga bisa tanpa batas ya kreasinya seperti itu. Nah, misalnya kan AGC ini ya untuk YouTubers juga bisa ini. Ini termasuk AGC yang white hat. Nah, misalnya saya punya channel misalnya ya. Saya punya channel YouTube. Nah, nanti jadi ini bisa dibuat macam frame atau web AGC-nya. Kan misalnya ini contohnya ya. Channel saya tadi ini. Di channel saya ini cuma contoh salah satu dari AGC whitehead-nya ya ini. Nah, ini channel dari saya, channel YouTube saya ini seperti ini. Ini contoh untuk YouTuber. Nanti dapat earning dua, pertama dari YouTube, yang kedua dari AGC itu sendiri. Nah, untuk toko online ya, misalnya kan kalau di luar negeri itu biasanya pakai sistem afiliasi. Cuma di Indonesia itu kurang cocok biasanya. Karena mereka lebih suka meskipun pakai cat-cat itu ya, tapi nanti mereka juga belinya biasanya pakai BBM, ada yang pakai Facebook, karena mereka lebih suka nawar seperti itu. Nah, di Indonesia ini lebih cocoknya dropship. Nah, jika Anda punya website toko online dan Anda ingin memiliki dropshipper yang banyak, Anda tinggal sewa aja developer untuk membuat AGC toko online. Jadi Anda tinggal nanti mereka ya dropshipper ini tinggal install AGC di web AGC di domain masing-masing. Berarti Anda memiliki misalnya ribuan atau ratusan pemasar baru dari produk Anda. Ini tentu sangat membantu toko online dan ini termasuk white, tidak melanggar karena kan ini website Anda sendiri kan Anda sudah mengizinkan untuk dikopas seperti itu. Ini semua salah satu contohnya aja. Nah, AGC untuk affiliate misalnya nanti kan ini untuk bermain di luar negeri. Indonesia juga ada sebenarnya seperti Lazada, terus Blibli dan lain-lain. Tapi pemain Indonesia kurang suka sebenarnya untuk bermain di Indonesia tadi karena tadi itu lebih suka mereka BBM-an. Tapi dengan adanya kayak Tokopedia dan lain sebagainya itu sebenarnya udah mengedukasi sih agar mereka beli lewat chart online seperti itu. Tapi tetap aja untuk sebagian besar mereka lebih suka beli lewat BBM, lewat Facebook dan lain sebagainya. Maka, nah ini untuk yang luar negeri ini cocoknya untuk luar negeri untuk affiliate misalnya pemain Amazon mereka main dengan AGC-nya. Kalau saya sendiri sih untuk AliExpress dan Picklink karena Amazon sekarang kan rawan banget seperti itu. Ini contoh AGC juga untuk pemain AdSense. Saya tidak bisa menjamin 100% aman sih ya, tapi karena kemarin udah saya update terus agar menyesuaikan dengan peraturan Google ya. Ini salah satu contoh earning dari member Viral News ini ya, yang bisa menghasilkan hingga 800.000 sehari setelah 6 minggu dari dia install itu. Oh, saya udah online, saya udah masuk. Halo? Langkah-langkah bermain AGC itu cuma nggak apa-apa, dia duluin yang ini AGC ya. Iya, saya udah masuk, dia udah tahu kok. Ya, oke. Gimana, dilanjut atau halo? Iya, dilanjut aja Mas. Oke. Mas Rif.
Jadi langkah bermain AGC itu ya sebenarnya cuma tinggal install aja ya. Jika pakai WordPress maka tinggal pasang tema atau pluginnya ya. Kalau pakai tema seperti saya itu biasanya cuma waktunya 1 sampai 6 menit. Kalau bentuknya plugin lebih lama karena ada harus custom macam-macam. Biasanya hitungan jam. Pada awalnya sih, nanti kalau di clone ya tetap cepat juga. Setelah install itu, setelah install AGC kita lakukan indexing ya dengan submit ke google.com, bing.com dan arsip serta melakukan ping ya ke layanan Bing. Sudah saya rangkum di ini bit.do cara indeks seperti itu. Setelah itu kita share ke sosmed, misalnya akun FB kita, Google Plus dan Twitter dan lain sebagainya. Setelah itu harus perbanyak bikin AGC ya. Saya juga dibantu dengan backlink jika ada toolnya. Nah, perbanyak AGC. Nah, karena main AGC ini termasuk main kuantitas seperti itu. Nah, jika Anda beruntung maka website AGC akan naik. Nah, ketika naik kita tinggal pasang iklan aja seperti itu. Nah, tapi kalau sudah affiliate atau pay per sale tadi ya tinggal dari awal udah diuangkan seperti